Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir yang beranggotakan saya, Hasbia Zaraini, dan dua teman saya yaitu Siska Winda Arista dan Elenia Osinenda yang akan mempresentasikan tentang passive voice. Definisi of passive voice. Passive voice is a form of sentence where the subject of the sentence takes action, not takes action, unlike active voice which focuses on the party doing the action. This form focuses more on the party or object that receives the result of an action. Even the active sentence, the subject of the sentence does the job, while in the passive sentence, the subject is not the actor of the job but the object. Jadi, passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut. Bila pada kalimat aktif, subjek kalimat atau orang melakukan pekerjaan, sedangkan dalam kalimat pasif, subjek bukanlah pelaku pekerjaan, melainkan objek. Jadi, dalam kalimat pasif ini, subjek dan objek bertukar. Subjek menjadi penerima pasif dari tindakan. Ciri-ciri kalimat pasif adalah kata kerjanya diawal dengan di, seperti dipukul, dilempar, dimakan, dipanggil, dan lain-lain. The next, some rules for forming sentences from active to passive. Ini ada 4 poin, yaitu poin pertama, the subject in the active sentence is made the object in the passive sentence. Poin pertama yaitu subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Poin kedua, the object in the active sentence is made the subject in the passive sentence. Jadi yang kedua, objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Poin ketiga, using to be is are was were been. Menggunakan to be tersebut. Untuk poin keempat, using the verb 3. Membentuk kalimat dari aktif ke pasif ini menggunakan verb 3, kata kerja verb 3. The next, passive voice patterns. Passive voice patterns ini in general, the passive voice patterns is divided into 4. Pertama, ada present passive voice. Yang kedua, past passive voice. Yang ketiga, future passive voice. Yang keempat, modal auxiliary passive voice. Untuk pertama, kita ke present passive voice, yaitu ada simple present tense. Di simple present tense ini untuk aktif itu subjek dengan rumus subjek, verb 1, dan objek. Tapi jika pasif diganti dengan subjek plus is, am, or are plus verb 3. Jadi di sini ada verb 3. Verb 3. Seperti tadi di pola-pola pasif sama aturan pasif itu harus menggunakan verb 3. Ini di sini ada contoh example. Untuk yang aktif, somebody holds a ceremony. Tapi untuk yang pasif, a ceremony is held by somebody. Seperti itu. Untuk yang kedua ada present continuous tense. Present continuous tense untuk yang aktif memiliki rumus subject plus is, am, are plus verb ing plus object. Tetapi untuk pasif, subject plus is, am, are plus being plus object. Nah, untuk example atau contohnya, untuk aktif, he is reading a novel every night. Dan untuk yang pasif, a novel is being read by him every night.
Jadi seperti itu. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siska. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan daripada Hasbia tentang present perfect tense. Jadi present perfect tense kalau di aktif strukturnya adalah subject plus has, have plus verb 3 plus object. Jadi kalau dirubah menjadi pasif, strukturnya menjadi subject plus has, have plus been plus verb 3 plus object. Jadi penambahannya cuma di setelah has atau have ditambahin been doang, been aja. Jadi untuk contohnya kayak gini, she has bought a motorcycle. Jadinya a motorcycle has been bought by her gitu. Jadi sudah dijelaskan tadi di awal, pasti ditambahin by kalau jadi pasif. Menjadi pasif pasti belakangnya ada by. Nah, by-nya ini by siapa? Pasti ada objeknya tadi. Oke, next slide. Present perfect continuous. Jadi untuk present perfect continuous strukturnya kalau di aktif subject plus have, has plus been plus verb being, verb plus o. Kalau jadi pasif itu menjadi subject plus have or has plus been plus being plus verb 3 plus object. Jadi perubahannya cuman verb ing-nya menjadi being. Jadi verb ing-nya menjadi being terus ditambahin verb 3. Oke, langsung aja di contohnya biar nggak bingung. We have been helping the poor people. Terus dirubah jadi pasif, otomatis the poor people menjadi subject, have been tetap have been ditambahin being, have been being helped by us. Jadi untuk jamaknya we itu berarti us, jadi diganti us, by us, bukan by we, nggak ada. Jadi dirubah jadi the poor people have been being helped by us. Oke, next slide. Simple past. Untuk strukturnya dari simple past, kalau di aktif itu subject plus verb 2 plus object. Kalau jadi pasif, subject plus was, were plus verb 3. Contoh aja ya langsung. The king of Majapahit built the castle. Kalau jadi pasif berarti the castle was built by the king of Majapahit. Jadi subjeknya tadi the king of Majapahit berubah menjadi yang dituju. Jadi menjadi the castle. The castle-nya maju nih jadi subjek. Jadi the castle was built by the king of Majapahit. Oke, next slide. Past continuous. Kalau aktifnya tuh subject plus to be plus verb ing plus object. Kalau jadi pasif berarti subject plus was, were plus verb 3 plus object. Jadi kalau di contohnya the boys were painting the wall. Kalau jadi pasif the wall were painted by the boys. Sebenarnya kalau berlatih terus gampang ya. Jadi ini harus ada pembiasaan biar terbiasa dengan merubah aktif ke pasif gitu. Next slide. Past perfect. Jadi untuk past perfect strukturnya adalah subject plus had plus verb 3 plus object. Tapi kalau menjadi pasif jadinya tuh subject plus had plus been plus verb 3. Langsung aja ke contohnya. We had watched Titanic movie. Dan kalau jadi pasif jadinya tuh Titanic movie had been watched by us. Jadi kalau di sini sama yang kayak sebelumnya ini
we menjadi us kan. Ini juga sama. Jadi Titanicnya jadi subjek, terus us-nya jadi yang dituju. Gitu. Oke, next slide bakal dijelasin sama Ellen. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang past passive voice, yaitu past perfect continuous. Di sini ada rumus aktif sama pasif, yang aktif subject plus had plus been plus verb ing plus object, dan yang pasif subject plus had plus been plus being plus verb 3. Nah, di sini itu kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif, kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Seperti contoh di bawah ini, itu ada pria itu sedang memotong rumput, yang aktif, dan yang pasif, jadi rumput telah dipotong oleh pria itu. Seperti itu. Terus ada future passive voice, yaitu simple future tense. Yang aktif itu subject plus will plus verb 1 plus object. Yang pasif subject plus will plus be plus verb 3. Jadi ini itu sama aja sama yang ini, past perfect continuous, cuman beda di rumus aja. Terus yang ini contohnya kayak yang di bawah itu, yang aktif, ibu saya akan memasak ayam goreng untuk saya. Terus yang pasif jadi ayam goreng akan dimasak untuk saya oleh ibu saya, seperti itu. Terus selanjutnya ini ada future continuous. Jadi itu sama aja kayak yang di atas itu, cuman beda di kamus di rumus aja. Jadi itu ada aktif subject will be plus verb ing object. Terus yang pasif subject will plus be plus being plus verb 3. Jadi itu contohnya. Yang aktif Andre akan mengumpulkan kertas. Terus yang pasif kertas akan dikumpulkan oleh Andre. Jadi itu subjeknya Andre, terus will be, terus verb ing-nya collecting, terus objeknya the paper itu. Terus selanjutnya ada future perfect. Ini tuh sama aja kayak yang di atas, cuman yang tadi tuh diganti sama have. Jadi aktifnya subject will plus subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Terus ini ada contohnya, John akan menjual mobilnya. Terus yang pasif, mobil itu akan dijual oleh John, gitu. Terus ini ada future perfect continuous. Itu ada subject, will, have, been, verb ing plus object. Jadi itu sama aja kayak yang di atas, cuman ini tuh ada ditambahin have sama been. Kalau yang ini kan yang pasifnya aja yang ada been-nya. Yang ini dua-duanya aktif pasif, ada been-nya, tapi belakangnya itu beda. Yang aktifnya verb ing, yang pasifnya being, kayak gitu. Terus ini contohnya, Michelle akan mempresentasikan tugas akhir. Terus yang terakhir ini tugas akhir akan dipresentasikan oleh Michelle. Terus ini yang terakhir ada modal auxiliary passive voice. Jadi ini itu modalnya terdiri dari can, could, may, make, will, would, shall, should, must, and ought to. Nah, di sini tuh ada aktif sama pasif. Ini yang aktif subject plus modalnya tadi yang di atas itu, yang can, could, dan itu ya. Terus plus verb 1 plus object. Terus itu contohnya yang aktif, wanita itu bisa menjawab pertanyaan.
Terus yang pasif itu subjek plus modal, modalnya yang ini tadi can, could, itu plus be plus verb 3. Itu jadi pertanyaan itu bisa dijawab oleh wanita. Oke, thank you for watching. Terima kasih, semoga bermanfaat.